Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan tentang kamera dan rendering. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, bahwa pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang modeling, kemudian ada texturing, yang selanjutnya lighting, dan yang sekarang terakhir syarat untuk membuat sebuah model 3D itu adalah kamera dan rendering. Kamera sangat diperlukan untuk membuat sebuah pemodelan karena model 3D bisa kita render atau dirubah ke format gambar atau format video yang kita inginkan. Syarat utamanya harus berada di tampilan kamera. Untuk masuk ke tampilan kamera, kita bisa menekan tombol 0 di keyboard atau kita klik toggle kamera ini. Nah, dalam keadaan tampilan kamera ini, kita klik kamera, kemudian kita atur tampilannya. Jika kita masuk ke tampilan kamera, kemudian kita coba transformasi dan ini berubah lagi ke perspektif, maka tampilan kamera tadi kita kunci. Caranya kita masuk lagi ke tampilan kamera, kemudian tekan N untuk menampilkan sidebar, kemudian klik view. Nah, di sini ada di view log, kita checklist kamera to view. Sehingga ketika kita melakukan transformasi objek di dalam kamera, ini tidak akan masuk ke tampilan perspektif, tapi ada di kamera perspektif. Kita bisa atur angle-nya sama seperti kita mengatur tampilan objek di tampilan perspektif. Kemudian kita putar scroll untuk zoomingnya dan kita bisa drag juga. Kemudian kita bisa lihat di sini ada data properties dari kamera. Ada beberapa parameter yang bisa kita atur. Misalkan di sini ada tipe dari kamera. Di sini juga ada focal length. Kalau kita atur ini bisa untuk jauh dekat kamera. Kemudian di sini ada depth of field. Parameter ini berfungsi ketika kita ingin memfokuskan pada salah satu objek dan objek yang lain akan terlihat blur. Misalkan saja kita ingin fokus ke objek yang ini, fokus on objeknya kita pilih di sini, kemudian fokus distance-nya kita masukkan angka 1. Oke, ininya checklist. Nah, maka objek yang ini akan terlihat fokus dan yang di sebelahnya akan terlihat blur. Selain itu juga di bawah ada background image. Nah, di sini kita bisa memberikan background untuk khusus di tampilan kamera. Misalkan saja kita add image, pilih open dan kita pilih gambarnya. Nah, maka di dalam kamera itu akan ada sebuah background yang hanya tampil di dalam kamera saja. Setelah pengaturan kamera selesai, maka dilanjutkan ke pengaturan render. Kita klik render properties. Nah, kemudian di sini ada render engine. Ada beberapa pilihan di render engine ini. Kita klik, maka di sini ada render engine untuk tipe EV, workbench, dan cycles. Sebelum kita menjelaskan ke masing-masing render engine ini, kita klik dulu view for shading untuk render it-nya, supaya terlihat bagaimana efek dari masing-masing render engine yang kita pilih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang render engine EV. Ini merupakan sebuah render engine yang merender objek secara real time, sehingga proses render bisa lebih cepat. Tapi kekurangannya dari render engine EV ini, detail objek seperti efek pencahayaan tidak begitu realistis. Render engine ini biasanya digunakan untuk aset game. Kemudian yang kedua, di sini ada workbench, merupakan sebuah render engine yang dirancang untuk pratinjau pemodelan objek. Workbench ini bukan benar-benar pilihan untuk merender objek, karena efek pencahayaan tidak berlaku pada render engine ini. Seperti yang kita lihat, ketika kita nonaktifkan light, ini tidak berpengaruh apakah dia ada light-nya atau tidak.
Kemudian di sini di viewport shadingnya bisa kita lihat tidak ada viewport shading untuk material karena viewport shading materialnya adalah viewport shading rendering. Kemudian yang ketiga di sini ada Cycles. Engine Cycles ini merender objek dengan menganalisa objek secara detail sehingga hasil render dari render engine ini terlihat realistis. Tapi pada render engine ini proses rendernya lama dan membutuhkan performa komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Render engine ini biasanya digunakan untuk merender objek-objek yang realistis. Bisa kita lihat ketika LED-nya kita aktifkan kembali, maka untuk efek cahayanya bisa lebih jelas, bisa lebih detail. Beda dengan ketika kita milih EV. Nah, memilih EV untuk efek pencahayaannya tidak begitu terlihat. Kemudian di sini ada sampling. Sampling ini adalah untuk menentukan jumlah piksel dari kualitas gambar yang akan kita render. Semakin tinggi jumlah pikselnya, ini akan semakin bagus untuk kualitas gambar hasil render. Kemudian di sini ada render. Ini adalah untuk mengatur jumlah piksel di tampilan render, dan viewport ini adalah untuk mengatur jumlah piksel di tampilan viewport. Setelah kita selesai mengatur render, langkah terakhir untuk menghasilkan gambar itu adalah kita mengatur output properties. Di output properties ini kita bisa mengatur resolusi dari objek gambar yang akan nanti kita render. Dan secara default ini adalah 1920 ke 1080. Kalau kita ingin merubahnya, maka kita tinggal klik dan masukkan resolusi yang kita inginkan, misalkan 720. Maka untuk tampilan kameranya seperti ini. Ini adalah output yang nantinya akan dirender. Untuk mengembalikan lagi angkanya, kita sorot di kolom ini, kemudian tekan backspace. Kemudian di output ini ada frame start dan end. Ini adalah untuk menentukan kalau nanti kita membuat animasi, untuk menentukan frame awal dan frame akhir ketika kita akan merender. Kemudian di sini ada frame rate-nya. Kita bisa menentukan FPS dari animasi yang nanti akan kita buat. Dan di bawah ada output. Ini untuk menentukan tempat penyimpanan ketika kita nanti merender objek. Misalkan kita pilih picture, kemudian pilih save. Dan di bawahnya lagi ada file format. Kita bisa menentukan file format apa yang kita inginkan. Kita bisa merubahnya. Ada BMP, Iris, PNG, JPEG, dan lain sebagainya. Dan ini adalah untuk file format movie-nya. Misalkan kita pilih yang PNG aja dulu. Kemudian sini ada color-nya. Kita bisa menentukan apakah BW, RGB, RGBA, dan seterusnya. Baiklah teman-teman, setelah kita mengatur kamera, render properties, dan output, maka yang selanjutnya kita akan merender objek dengan klik render, kemudian pilih render image. Nah, ini adalah hasil dari pengaturan yang sudah kita lakukan. Tadi di kamera kita sudah memasukkan background, tapi di sini tidak tampil. Karena memang nanti harus ada pengaturan khusus bagaimana caranya supaya background yang kita atur bisa tampil di view render, yang insya Allah nanti akan saya sampaikan pada video terpisah. Ini adalah tampilan render dengan render engine EV yang kita pilih. Untuk color kita klik ini. Kemudian kalau kita memilih render, jenis rendernya ada workbench, kita klik render, dan ini hasilnya. Kemudian kalau kita milih Cycles, kita klik render image. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, tergantung performa dari komputer kita. Kalau komputer kita dengan prosesor dan memorinya yang spek tinggi, kemudian disematkan juga VGA card, maka komputer akan merender dengan cepat. Oke teman-teman, untuk render Cycles sudah selesai, bisa kita lihat. Untuk merender objek ini saja kita membutuhkan waktu 3 menit. Apalagi kalau kita merender objek dengan objek yang kompleks, kemudian dengan berbagai efek-efek yang bisa membutuhkan waktu render itu sangat lama sekali. Oke, bisa kita lihat hasil render dari Cycles ini. Untuk efek pencahayaannya begitu jelas, kemudian untuk komponen-komponen objeknya juga bisa terlihat dengan detail.
Kalau render engine EV bisa kita lihat untuk efek pencahayaan tidak terlihat. Untuk melihatnya harus ada beberapa pengaturan dari parameter render engine EV supaya efek pencahayaan dan yang lainnya bisa terlihat dan lumayan lebih detail. Nah, setelah objek selesai di render, maka langkah selanjutnya dan terakhir adalah kita menyimpan objek gambar yang sudah kita render. Kita klik image, kemudian kita save. Kita tentukan tempat penyimpanannya, misalkan di picture, dan kita kasih nama. Kemudian di sini ada file format, bisa kita rubah lagi file formatnya mau apa, dan colornya juga bisa kita tentukan. Oke, kalau sudah kita save as image. Dan inilah hasil render dari objek yang tadi kita render di software Blender. Baiklah teman-teman, ini adalah materi terakhir dari basic pembuatan objek 3 dimensi di Blender, yang mana pada materi sebelumnya untuk membuat sebuah objek 3 dimensi kita melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu modeling, kemudian texturing, kemudian lighting, dan terakhir kamera dan rendering. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.